Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 Agustus 2022. Mari saat ini bersama-sama kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur sekali lagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami sungguh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Saat ini kami membuka hati kami untuk dituntun oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 6 hingga 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Keluarga damai yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda memikirkan apa sih sebenarnya arti hari Sabat bagi kehidupan kita? Sabat merupakan satu hari yang diindahkan oleh bangsa Israel sebagai hari suci bagi Allah. Orang Yahudi mengkhususkan hari itu bagi Allah semata-mata. Alasannya adalah karena menurut mereka, Allah berhenti bekerja melakukan karya penciptaan pada hari yang ketujuh dan itu jatuh pada hari Sabat. Karena itulah orang Yahudi tidak melakukan apa-apa pada hari Sabat kecuali mereka beribadah. Namun di dalam bacaan kita hari ini, keluarga damai, diceritakan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Di situ ada seorang yang tangan kanannya lumpuh dan Yesus menyembuhkannya. Para pemuka agama menyalahkan tindakan Yesus karena menurut mereka dengan tindakan itu artinya Yesus melanggar ketentuan Sabat. Menurut penilaian mereka, seharusnya Yesus bisa menyembuhkan orang itu pada hari lain. Apalagi orang itu lumpuh tangan kanannya, artinya bukan dalam kondisi yang terancam nyawanya, nggak urgent. Jadi karena penyakit tersebut, tindakan untuk menolong dia seharusnya bukanlah hal yang mendesak. Akan tetapi keluarga damai, kita bisa melihat bagaimana para pemuka Yahudi, mereka adalah orang-orang yang terpaku pada peraturan, sehingga akhirnya justru mereka melupakan esensi yang sesungguhnya dari hari Sabat. Sebenarnya apa tujuan Allah menurunkan ketentuan hari Sabat? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti, kita dilepaskan, kita disegarkan oleh Tuhan. Namun itu bukan berarti kita menganggur atau kita boleh melakukan apa saja sesuka hati. Akan tetapi esensi yang sebenarnya adalah Sabat merupakan satu waktu khusus untuk melakukan agenda Tuhan. Keluarga damai, saat ini kita merayakan Sabat pada hari Minggu, yaitu yang merupakan hari kebangkitan kita, kebangkitan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Pada hari Sabat, Yesus membebaskan orang dari sakitnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Sabat adalah waktu untuk menerima kebaikan Allah. Ada saatnya kita berhenti untuk mencari uang, berfokus terus-menerus pada hal-hal yang kita anggap itulah yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Dengan kata lain, sebenarnya kita pun juga perlu untuk sejenak meletakkan kepenatan hidup. Itulah yang menjadi makna Sabat
yang pertama. Yang kedua, Sabat adalah momen untuk kita mengingat dan merefleksikan kebaikan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah agenda yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan bagi sesama kita. Keluarga Damai, sudahkah kita memaknai hari Sabat dengan makna yang tepat? Biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tidak hanya ketika kita bekerja ataupun melakukan sesuatu, tetapi ketika kita pun membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak, untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan itu pun menjadi sebuah agenda yang membuat kita juga untuk meneruskan kebaikan-kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami memiliki waktu untuk berhenti, bukan hanya sekedar kami terdiam dan kami tidak melakukan apapun, tetapi kami memiliki makna untuk berhenti, merefleksikan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melepaskan sejenak apa yang menjadi pergumulan, permasalahan, kepenatan hidup kami ya Tuhan. Dan kami disegarkan, dikuatkan karena kami memiliki Engkau. Karena kami mengingat ada Tuhan yang sungguh penuh dengan kuasa, yang akan sanggup menolong kami, yang akan sanggup menyatakan kuasanya sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini biarlah kami menjadi orang-orang yang juga boleh memberikan waktu-waktu yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Biarlah Sabat menjadi suatu hari yang sungguh-sungguh kami maknai dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup untuk kami terus mengingat Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Ini yang menjadi seruan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.